Halo adik-adik, senang sekali bisa berjumpa kembali di video ini. Kali ini kita akan lanjut membahas tentang materi aritmatika sosial. Sebelumnya, kita sudah memahami keuntungan dan kerugian, termasuk di dalamnya adalah harga jual dan harga beli. Kali ini, kita akan membahas mengenai bunga tunggal, diskon, dan pajak. Tanpa perlu berlama-lama lagi, yuk kita bahas bersama-sama. Yang pertama, bunga tunggal. Secara umum, kita mengenal dua macam jenis bunga dalam aritmatika sosial, yaitu bunga tabungan dan bunga pinjaman. Bunga tabungan merupakan jasa berupa uang yang diberikan oleh pihak bank atau pihak atau lembaga yang menyediakan jasa tabungan kepada pihak yang menabung. Sedangkan bunga pinjaman itu adalah jasa berupa uang yang diberikan oleh pihak peminjam kepada pihak yang meminjamkan dana modal. Dalam dunia ekonomi sebenarnya terdapat dua macam bunga, yaitu bunga tunggal dan bunga majemuk. Namun yang akan kita pelajari pada materi ini adalah perhitungan bunga tunggal. Nah, perhatikan ilustrasi gambar berikut. Nah, ini ada percakapan di sebuah bank antara Pak Joko dan Bu Devi. Pak Joko ini adalah pihak yang ingin menabung, sedangkan Bu Devi ini adalah perwakilan dari sebuah bank. Pak Joko berkata, "Saya ingin menabung uang saya sebesar 10 juta rupiah. Berapa jumlah uang saya setelah 5 tahun?" Bu Devi menjawab, "Bank kami menerapkan bunga tunggal sebesar 5% per tahun. Jadi, uang Bapak akan menjadi 12.500.000 rupiah." Nah, apakah yang dikatakan oleh sales bank ini atau Bu Devi ini benar? Nah, kalau benar, lantas bagaimana cara perhitungannya? Nah, berikut adalah rumus mencari bunga tunggal. Kalian boleh catat rumus-rumus ini ya. Nah, misalkan M itu adalah modal. Jika itu tabungan, berarti modal ini dapat diartikan sebagai besarnya setoran tabungannya ya. Kemudian jika konteksnya itu adalah pinjaman, maka modal ini adalah besar uang yang dipinjam oleh si peminjam. Kemudian B kapital itu besarnya bunga, artinya besarnya bunga ini dalam rupiah ya, dalam nominal uangnya. Sedangkan B kecil itu persentase bunga, artinya nanti dalam bentuk persen. Kemudian T waktu atau jangka tabungan atau jangka pinjamannya. Nah, biasanya sih hitungannya dalam tahun, tapi bisa jadi nanti bunganya mau dihitung dalam bulan ataupun dalam hari. Makanya nantinya kita gunakan 3 rumus ya, tergantung dari waktu yang digunakan. Nah, ada waktu dalam tahun, dalam bulan, dan dalam hari. Nah, rumusnya B besar sama dengan M kali B kali T. Artinya besarnya bunga itu sama dengan modal kali persentase bunga dikali waktu. Waktu ini tentunya dalam tahun ya. Nah, ya. Kemudian yang B itu perhitungan bunganya seperti ini. Besar bunga atau nominal bunga itu sama dengan modal kali bunga, persentase bunga maksudnya, dikali T per 12. T itu artinya dalam tahun ya, dalam tahun. Nah, nantinya T-nya dalam bulan ya. Nantinya misalnya T-nya masih dalam tahun, kamu ubah dulu dalam bulan. Misalnya 1,5 tahun, berarti 1,5 tahun itu dikonversikan dalam bulan. 1,5 tahun itu kan ada 12 tambah 6 ya, jadi 18 bulan. Jadi kamu tulis di sini nantinya 18 per 12 gitu ya. Nah, kemudian yang perhitungan ketiga itu dalam T hari. Ingat ya, T-nya dalam hari.
besarnya bunga sama dengan modal dikali persentase bunga kali T dalam hari per 365 ya. 365 ini kita ambil pembulatan banyak hari dalam satu tahun, karena yang kita tahu tahun itu kadang-kadang jumlahnya 365 hari dalam satu tahun, ada kalanya jumlah harinya itu adalah 366 hari dalam satu tahun. Nah, kita balik ke ilustrasi sebelumnya. Nah, kita sudah tahu rumus dari perhitungan bunga. Sekarang kita sama-sama hitung ya, apakah yang disampaikan Bu Devi itu benar atau salah. Nah, ketika kita mencari bunga, itu modalnya berapa? Modal yang disetorkan oleh Pak Joko itu sebesar 10 juta. Berarti modalnya 10 juta dikalikan persen bunganya yang ditawarkan oleh bank 5%, berarti 5%. Nanti kita ubah dalam dalam bentuk pecahan ya. Kemudian lama dia menabung atau lama Pak Joko menabung, dia bilang 5 tahun ya. Oke, berarti kali 5 begitu ya, karena ini rumus dalam tahun. Rumus dalam tahun tadi B sama dengan M kali B kecil kali T ya, seperti itu. Jadi 10 juta. Ingat ya, ini baru menghitung bunganya. Kali 5/100 kali 5. Oke, kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 100 ya. 100.000 kali 5 kali 5. 100.000 kali 5 sama dengan 500.000. 500.000 kali 5 berarti 2.500.000. Ya, ini besar bunganya. Artinya uang Pak Joko setelah 5 tahun modal ditambah bunga ya. Uang Pak Joko Nah, 10 juta ditambah 2.500 sama dengan 12.500.000. Iya, benar yang dikatakan oleh sales banknya. Baik, kita akan lihat 3 contoh yang ada kaitannya dengan bunga tunggal. Nah, soal pertama, Pak Adi menabung uang di bank sebesar 30 juta rupiah dengan bunga 10% per tahun. Tentukan besar tabungan Pak Adi setelah 8 bulan. Nah, diketahuinya Pak Adi menabung di bank sebesar 30 juta, artinya itu adalah modalnya. Modalnya 30 juta rupiah. Kemudian persen bunganya 10%, artinya itu B kecil 10% per tahun ya. Kita kasih keterangan per tahun. Pak Adi, besar tabungan Pak Adi setelah 8 bulan, artinya T-nya dalam bulan 8 bulan. Nah, ditanya besar tabungan Pak Adi. Oke, kita jawab sama-sama. Nah, karena ini T-nya dalam bulan, berarti kita pakai rumus bunga dalam bulan ya. M kali B kecil kali, karena dalam bulan berarti T per 12. Artinya kita cari cari B besarnya atau cari besaran bunga dalam rupiah atau nomina bunganya. M nya tadi 30 juta dikalikan B nya 10%. 10% itu kan 10/100. 10/100 kali T nya 8 per 12. Kamu boleh kecilkan dulu, ini juga sama,
artinya ini sama-sama bisa dibagi 4 ya, dibagi 4 dapat 2, dibagi 4 dapat 3. Nah artinya ini boleh coret ya, itu trik. Kita coret saja. Nah, jadi ini satu per satu jadi satu ya, ini jadi satu, ini satu. Artinya di sini jadi 3 juta dikalikan 2 per 3. 3 bagi 3 juta jadi 1 juta ya. 1 juta kali 2 jadi 2 juta. Nah, kita cari besar uang atau besar tabungan. Artinya modal awal 30 juta ditambah bunga yang udah kita cari 2 juta rupiah, artinya sama dengan 32 juta ya. 30 juta tambah 2 juta sama dengan 32 juta. Nah inilah besar tabungan Pak Adi ya, besar tabungan Adi setelah 8 bulan. RT 32 juta rupiah. Soal kedua, Pak Budi menabung uang di bank sebesar 20 juta rupiah. Setelah 16 bulan, tabungan Pak Budi menjadi 27.200.000 rupiah. Besar bunga tunggal yang diberikan bank tersebut adalah, kita buat diketahui dulu. Nah, rumusnya B besar sama dengan M, karena ini bulan, kali B kecil kali, karena bulannya nanti kita bisa pakai T per 12 gitu ya. Nah pertanyaannya kan mencari besar bunga tunggal ya, besar bunga tunggal yang diberikan, artinya kita cari B kecilnya ini, persentasenya maksudnya itu ya, bunga tunggal ini. Artinya kita harus tahu ini, dan harus tahu ini. Nah, bunga dalam nominanya kan belum tahu. Bunga dalam nominanya itu bisa dicari dari besar modal di akhir dikurangi besar modal di awal. Besar modal di akhir artinya setelah ditambahkan dengan nomina bunganya ya. Artinya 27 juta 200.000 dikurangi 20 juta rupiah. Nah ini adalah besar nomina bunga ya, artinya dia dapat bunga sebesar 7.200.000 rupiah. Nah gitu ya. Kemudian modalnya berapa? Modal itu tabungan di awal ya, tabungan di awal itu kan 27 juta. 27 juta ya, 27 juta ini ini adalah modal akhirnya. Jadi ini bukan M besar, yang M besar yang 20 juta. Kemudian T-nya itu 16 bulan. Ya udah lengkap semua, berarti kita buat ditanya persentase bunga. Persentase bunga. Rumusnya B sama dengan M kali B kecil kali T per 12. Karena diketahui B besar, kita tulis saja B besarnya 7.200.000 sama dengan M nya 20 juta dikali B nya mau kita cari kali T nya 16 per 12. Ya. Kita kecilin ini sama-sama bisa dibagi 4. Dibagi 4
4 bagi 4 3. Nah, gitu. Jadi 7.200.000 sama dengan 20 juta rupiah dikali B kali 4 per 3. Nah 20 juta kan tidak bisa dibagi 3 ya, agar lebih mudah. Ini kan nolnya banyak nih, artinya kedua ruas kita bagikan dengan ini nolnya 5, berarti bisa dibagi 100.000. Nah kalau dibagi 100.000, nolnya bisa dicoret ya. Ingat yang dibagi ini adalah ruas kiri dan ruas kanan. Nah 7.200.000 dibagi 100.000 ya jadi 72 gitu ya. Kemudian 20 juta dibagi 100.000. Ingat ya, kalau dikali, ini kan kali nih. Nah kalau dikali itu salah satu saja dari bilangan-bilangan ini yang dibagi dengan 100.000. Misalnya kalau 20 juta rupiah ini sudah dibagi 100.000, B tidak perlu dibagi 100.000 lagi ya. Itu khusus untuk operasi kali seperti ini. Oke, 100.000 berarti kita coret nolnya 5. Nolnya 5 ini jadi 200 kali B kali 4 per 3 ya. Kita tulis ulang, 72 sama dengan 200.000 kali B kali 4 per 3. Oke, kita balikan karena ini variabelnya ada di sebelah kanan biar kita lebih mudah melihatnya. Sama saja ya kalau dibalikan begini ya. Sekarang kita bagi 200. Kalau dibagi 200, sebelah kirinya itu 200 bagi 200 kan 1, habis ya. 1 kali B kali 4 per 3 ya B kali 4 per 3. Sementara kalau 72 dibagi 200 ya 72 dibagi 200. Nah ini bisa disederhanakan lagi ya sebenarnya. Nanti saja kita sederhanakan, kita bagikan lagi. Yang di sini biar hanya ada B saja, berarti kita bagi dengan 4 per 3 ya. Nah ini dibagi 4 per 3 berarti 4 per 3 dibagi 4 per 3 habis ya. 1 kali B ya B. Nah ini sebelah kanannya atau ruas kanannya kita bagi dengan 4 per 3 ya. Artinya B sama dengan 72 per 200 kali, ini bagi bisa dibalik ya, 3 per 4. Nah bisa kita coret kalau bisa. Ini jadi dibagi 4 1 3 2 18. Kemudian ini 1 ya, 18 kali 3 bagi 200 dibagi 2 9 dibagi 2 100. Artinya 9 kali 3 27 per 100 ya. Dapat B nya 27 per 100. Karena kita mau mencari persentase, ini kan udah per 100. Ingat persen itu per 100 ya. Jadi dapatlah B sama dengan 27%. Nah jadi bunga tunggal yang diberikan bank tersebut adalah sebesar 27% ya. Oke. Soal yang ketiga, Pak Dedi meminjam uang di bank sebesar Rp700.000. Setelah sekian bulan, uang tersebut berbunga menjadi Rp840.000. Jika bunga yang diterapkan di bank tersebut adalah 12% per tahun, tentukan lama Pak Dedi meminjam uang. Nah, ini kita bisa pakai rumus B sama dengan M kali B kecil kali T ya. Ingat T nanti ini T tahun ya, karena rumus kita pakai tahun. Nanti bisa dikonversikan ke bulan, misalnya angkanya tidak masalah.
Artinya kita cari bunga atau nomina bunganya dulu. Artinya 840.000 dikurangi 700.000 ya. Sudah paham kan? Ini dapatnya 140.000 ya. Bunga itu modal akhir dikurangi modal awal. Karena modal akhirnya 840.000, maka 840.000 dikurangi modal awalnya ya 700 ya. Oke, modal M itu modal awal atau tabungan yang di awal yang di store dia itu adalah 700.000. Kemudian bunganya 12%. 12% per tahun ya, per tahun. Nanti bisa kita ubah jadi 12/100. Ditanya lama menabung. Nanti T tahun ya, karena kita pakai rumus T tahun. Nanti bisa kita konversikan ke bulan atau hari. Jawab, kita pakai rumus M kali B kali T. B nya udah ada 140.000, modalnya 700.000 kali B nya 12/100 kali T tahun. Nah, ini boleh coret 2. Nah, jadinya 140.000 dibagi 7.000 dikali 12 kali T. Oke, kita bisa bagi kedua ruas dengan 7.000 ya. Nah, ini dibagi 7.000 jadinya 20. Ini dibagi 7.000 1. Ingat ya, ini kan kali, ini kali. Cukup salah satu dari ketiga bilangan ininya yang dibagi dengan 7.000 ya. Nah, untuk menentukan 7.000 ini ya yang mana mau kita sederhanakan. Tujuan awal kita mau membagi dengan 7.000 itu adalah agar bisa membagi habis 7.000 dengan 140.000 ini ya. Jadi 7.000 dibagi 7.000 ya 1 kali 12 ya 12 kali T gitu ya. Atau 12T sama dengan 20. Nah, 12T dibagi 20 artinya 12T kedua ruas kita bagikan dengan 12. Artinya 12 bagi 12 ya 1 ya. 20/12. Ya. Nah, 20/12 artinya kalau kita mau dalam tahun, berarti kalau kita sederhanakan ini jadi dibagi 2 ya, jadi 10/6 dibagi 2 lagi 5/3 per tahun ya, 5/3 tahun. Atau mau dalam bulan artinya ini sebenarnya 20 bulan ya, dapat dari sini ya, 20 dari 12. Ingat 1 tahun 12 bulan, misalnya 20/12 berarti 20 bulan ya. Atau kamu bisa gunakan 5/3 kali 12 sama dengan 20 bulan ya. Nah, kamu bebas pakai ini. Kalau pilihan jamak berarti kamu tinggal lihat mau dalam tahun atau dalam bulan ya. Jadi sama Pak Dedi meminjam ya nih ya, pinjam uang adalah 20 bulan. Ini meminjam ya. Oke. Baik, selanjutnya kita bahas mengenai diskon. Tentunya diskon ini sering kamu jumpai, misalnya di pusat-pusat perbelanjaan, baik itu supermarket maupun di mall gitu ya. Nah, diskon sendiri itu adalah potongan harga yang diberikan oleh penjual terhadap suatu barang. Nah, cara menentukan diskon, kamu bisa menggunakan cara perhitungannya. Harga diskon itu sama dengan persentase diskon dikali harga awal.
Kemudian harga setelah diskon itu adalah harga awal dikurangi harga diskon. Agar lebih jelas, mari kita lihat beberapa contohnya. Harga sepasang sepatu Rp230.000. Setelah didiskon 20%, harga sepatu tersebut menjadi berapa rupiah? Nah, kita cari harga diskonnya. Harga diskonnya itu adalah 20% kali harga awal ya, 230.000, atau 20% itu jadi 20/100 kali 230.000 rupiah. Kamu bisa coret-coret. Nah, jadinya 20 kali 2.300. Nah, 2 kali 23 itu 46, nolnya ada 3. Nah, jadi harga diskonnya 46.000. Harga setelah diskon itu sama dengan 230.000. Ini harga awal ya, dikurangi 46.000. Nah, ini harga diskon. Jadi 230.000 dikurangi 46.000 itu sama dengan ini 4, 10 4, ini jadi 12, jadi 8, jadi 184.000. Nah, seperti ini ya. Oke, jadi selanjutnya, Rena membeli sepotong celana dengan mendapatkan diskon 10%, sehingga ia hanya membayar Rp162.000. Harga celana tersebut sebelum diskon sebesar, nah yang diketahui itu adalah harga diskon ya, persentase diskon. Kemudian yang dibayar itu berarti harga setelah diskon. Nah, sebenarnya kalau pakai cara rumus yang awal tadi itu bisa ya, tapi agak ribet ya. Nah, bagaimana kalau kita gunakan cara grafik saja ya? Kita gunakan cara grafik atau diagram. Kita buat diagram. Nah, kita buat diagram seperti ini. Tentunya harga sebelum didiskon itu selalu 100%. Nah, gitu ya. Kalau harga setelah diskon itu selalu di bawah dari harga awal ya. Selalu di bawah dari harga awal. Nah, karena dipotong 10%, maka harga yang dia bayar itu berkurang 10% dari 100%, jadinya 90%. Nah, sebenarnya harga yang dia bayarkan itu adalah 90% dari harga semula ya. Diskon 10%. Dan karena diskon dipotong, nah, jadinya 90% gitu ya. Pertanyaannya kan harga celana sebelum didiskon. Nah, sebelum didiskon kan posisinya di sini. Berarti kita tulis sebuah variabel saja. Kemudian harga setelah didiskon, karena ini membayarnya 162.000 ya. Nah, di sini ditulislah 162.000. Gunakanlah cara perbandingan 100% per 90% sama dengan X per 162.000. Nah, ini bisa disederhanakan, persennya sama 0 coret, 0 juga coret, jadi 10/9 X per 162.000. Kita kalikan 9 kali X, 9X. 10 kali 162.000 jadi 1.620.000 gitu ya. Jadi X itu sama dengan 1.620.000 dibagi 9.
16 bagi 9 dapatnya 1. 16 9, sisanya berarti 7. 72 bagi 9 8. Nah, 8 sisanya 4. Nah, jadi udah kita dapatkan. Jadi harga sebelum di diskon adalah 180.000, nah, gitu ya, rupiah. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai pajak. Nah, pajak juga sering kamu jumpai ya. Misalnya kamu mau makan di restoran, di mall misalnya, di situ ada namanya pajak pertambahan nilai, gitu ya. Nah, pajak sendiri itu adalah besaran nilai suatu barang atau jasa yang wajib dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah. Salah satu contohnya itu adalah pajak pertambahan nilai, gitu ya. Karena salah satu pendapatan dari pemerintah itu adalah pajak ya. Nah, agar kamu paham mengenai pajak, nah kita akan coba contohnya. Toko Klik-Klik menjual laptop seharga 4 juta rupiah, itu belum dikenakan pajak. Laptop tersebut akan dibeli oleh Pak Tukul dengan pajak pertambahan nilai sebesar 10%. Tentukan uang yang harus dibayar oleh Pak Tukul untuk membeli laptop tersebut. Artinya yang harus dibayarkan oleh Pak Tukul itu sudah termasuk pajak. Nah, pajak ini membuat harga laptop itu menjadi lebih besar, gitu ya, ketika kita sudah membayar atau Pak Tukul ini membayar. Artinya yang dibayarkan oleh Pak Tukul itu bukan 4 juta rupiahnya, ya, bukan hanya 4 juta rupiahnya, tapi juga dia harus bayar pajak. Pajaknya 10%, artinya dari harga laptop itu ya. Oke, kita bisa cari nilai besar pajaknya. Pajaknya berapa rupiah gitu ya. Caranya 10% kali 4 juta. Artinya 10/100 kali 4 juta rupiah. Nah, ini coret-coret. Nah, harganya berarti 400.000. 400.000, betul ya, 400.000 ya. Oke, kemudian berarti yang harus dibayar oleh Pak Tukul, harga yang harus dibayar Rp4 juta ditambah 400.000, artinya 4.400.000 rupiah, begitu ya. Jadi harga yang harus dibayar Pak Tukul adalah sebesar Rp4.400.000. Atau kalian bisa gunakan diagram sama seperti diskon tadi. Nah, harga awal sebelum pajak itu selalu 100% posisinya. Karena dia menambah pajak, berarti harga yang harus dibayarkan berarti harus di atas 100% gitu ya. Nah, nambah 10%. Maka harga barang itu sekarang jadi 110% dari harga awal. Misalnya harga awalnya 4 juta. Maka di sini berapa? Nah, langkahnya sama seperti tadi ya, kita buat perbandingan. 100% sama dengan X per 4 juta rupiah.
Ini kita coret 0 dengan persennya, jadi 11/10 sama dengan X per 4 juta rupiah. Nah, kita kalikan silang, jadinya 10X sama dengan X kali 4 kali 11, 44 juta. Nah, sama-sama dibagi 10, jadi X sama dengan, nah ini dibagi 10 kan coret nolnya, jadi 4.400.000. Nah, begini ya, ini alternatif jawaban. Tapi saya rasa sih lebih simple yang bentuknya diagram seperti ini ya. Oke. Nah, demikianlah sesi pembelajaran online kita kali ini. Semoga kalian bisa paham dan kita akan ketemu di lain kesempatan. Terima kasih.